Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Nadia Putri Angelia. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang studi kasus kecerdasan emosional dan spiritual di dalam sebuah bisnis. Kecerdasan emosional dan spiritual telah menjadi komponen krusial dalam dunia bisnis modern. Kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri dan orang lain, serta memahami nilai-nilai spiritual yang lebih tinggi dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi para pemimpin dan organisasi. Studi kasus ini akan mengeksplorasi bagaimana kecerdasan emosional dan spiritual dapat diterapkan dalam berbagai konteks bisnis, serta dampaknya terhadap kinerja, pengambilan keputusan, dan budaya organisasi. Studi kasus yang pertama yaitu tentang pentingnya kecerdasan emosional dalam kepemimpinan pada perusahaan teknologi terkemuka. Kecerdasan emosional atau EQ telah terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan kepemimpinan yang lebih kuat dibandingkan kecerdasan intelektual atau IQ semata. Pemimpin dengan EQ tinggi mampu memahami dan mengelola emosi mereka sendiri serta emosi orang lain dengan lebih efektif. Hal ini memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang lebih kuat, menginspirasi tim, dan mengatasi konflik dengan lebih baik. Studi kasus pada perusahaan teknologi terkemuka menunjukkan bahwa setelah menerapkan program pelatihan EQ untuk para eksekutif, tingkat keterlibatan karyawan meningkat sebesar 22% dan produktivitas tim naik hingga 8% dalam waktu 1 tahun. Studi kasus yang kedua yaitu tentang kecerdasan spiritual dalam pengambilan keputusan etis. Kecerdasan spiritual atau EQ berperan penting dalam membimbing pengambilan keputusan etis di dunia bisnis yang semakin kompleks. Eksekutif dengan EQ tinggi cenderung mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan mereka, tidak hanya terhadap perusahaan tetapi juga terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebuah studi kasus pada perusahaan farmasi multinasional menunjukkan bagaimana CEO dengan EQ tinggi memutuskan untuk menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam pengembangan obat untuk penyakit langka. Meskipun potensi keuntungan finansialnya terbatas, keputusan ini tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan, tetapi juga mendorong inovasi dan memotivasi karyawan untuk bekerja dengan tujuan yang lebih bermakna. Studi kasus yang ketiga yaitu tentang kecerdasan spiritual dalam membangun budaya organisasi. Kecerdasan spiritual dapat menjadi landasan kuat dalam membangun budaya organisasi yang bermakna dan berkelanjutan. Studi kasus pada perusahaan teknologi startup menunjukkan bagaimana pendiri yang memiliki EQ tinggi berhasil menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada pertumbuhan personal dan kontribusi sosial. Perusahaan ini menerapkan praktik-praktik seperti meditasi harian, program mengembangkan diri, dan proyek-proyek sukarela komunitas. Hasilnya, tingkat retensi karyawan meningkat 35%, kepuasan kerja naik 28%, dan perusahaan berhasil menarik talenta-talenta terbaik yang mencari lebih dari sekadar kompetensi finansial. Selanjutnya yaitu tentang integrasi EQ dan SQ dalam inovasi produk. Kombinasi kecerdasan emosional dan spiritual dapat menjadi katalis kuat untuk inovasi produk yang berpusat pada manusia dan berkelanjutan. Studi kasus pada perusahaan desain produk global menunjukkan bagaimana tim pengembangan yang dilatih dalam EQ dan SQ mampu menciptakan solusi inovatif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan spiritual konsumen. Salah satu produk yang dihasilkan adalah perangkat pintar untuk meditasi yang menggabungkan teknologi canggih dengan desain yang menenangkan. Produk ini tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga mendapatkan pengakuan atas kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan mental masyarakat. Selanjutnya yaitu kecerdasan emosional dalam manajemen perubahan. Perubahan organisasi seringkali menghadapi resistensi karena ketakutan dan ketidakpastian. Studi kasus pada bank internasional yang sedang menjalani transformasi digital menunjukkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip kecerdasan emosional dapat memfasilitasi proses perubahan yang lebih lancar dan efektif.
Tim manajemen perubahan yang dilatih dalam EQ berhasil mengurangi resistensi karyawan sebesar 45% melalui komunikasi yang empatik, transparansi, dan dukungan emosional yang konsisten. Mereka juga mampu mengidentifikasi dan mengatasi kekhawatiran tersembunyi yang sebelumnya menghambat adopsi teknologi baru. Studi yang selanjutnya yaitu mengukur dampak IQ dan SQ dalam kinerja bisnis. Meskipun kecerdasan emosional dan spiritual sering dianggap sebagai konsep yang sulit diukur, studi kasus pada perusahaan konsultan global menunjukkan bahwa dampaknya terhadap kinerja bisnis dapat dikuantifikasi. Perusahaan ini mengembangkan metodologi inovatif untuk mengukur dan melacak perkembangan IQ dan SQ karyawan, serta dampaknya terhadap berbagai metrik bisnis. Hasil studi longitudinal selama 3 tahun menunjukkan korelasi kuat antara peningkatan skor EQ dan SQ dengan kenaikan kepuasan klien sebesar 32%, retensi karyawan sebesar 28%, dan pertumbuhan pendapatan sebesar 15%. Temuan ini memperkuat argumen bahwa investasi dalam pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual dapat memberikan return of investment yang signifikan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang studi kasus pada kecerdasan emosional dan spiritual. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nadia Putri Angelia undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.